BTTH Kaisar Api, episode 295. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hei, Xiaoyan dan Master Pemakan Jiwa terus berkeliaran di kolam guntur Void. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sosok Du Qifei di kolam guntur yang sempit. Ini adalah kehampaan yang agak gelap. Di dalam kehampaan itu, tubuh ramping Duo Qifei perlahan berdiri di udara, mata indahnya terpejam rapat. Pada saat ini, Duo Qifei terus-menerus diselimuti oleh petir abu-abu. Jelas, petir abu-abu ini muncul dari kolam guntur. Sekarang, petir-petir ini diserap oleh Duo Qifei, dan jejak aura tirani terus-menerus merasukinya. Pada saat yang sama, tanda reinkarnasi di antara alis Duo Qifei juga menunjukkan gelombang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke kolam guntur ini, tetapi gelombang semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh benda-benda biasa. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, selalu merasa bahwa apa yang disebut peluang besar ini mungkin ada hubungannya dengan Duo Qifei. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiaoyan menahan panas di hatinya dan bertanya dengan lembut. Sekarang, jangan terburu-buru. Lebih baik menunggu Du Qifei bangun dulu, kalau tidak, yang kuat akan membangkitkan kondisi kultivasinya, yang mungkin akan menyebabkan efek lain pada token reinkarnasi, kata Dewa Pemakan Jiwa setelah menimbangnya. Lagi pula, token reinkarnasi di tubuh Duo Qifei bukanlah masalah sepele. Jadi, wajar saja jika mereka tidak akan melakukan hal-hal aneh demi keegoisan mereka sendiri. Kekuatan guntur begitu dahsyat, aku tak tahu apakah itu bisa membantuku menerobos. Xiaoyan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengalihkan pandangannya ke kolam guntur. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Manfaatkan waktu-waktu ini, dan seraplah kekuatan guntur. Lagi pula, ada reinkarnasi, dan banyak kekuatan guntur di kolam guntur ini akan terus berkumpul di sini. Terserah padamu apakah kau bisa menerobos atau tidak, kata Soul Eater sambil tersenyum. Dengan kekuatannya, ia secara alami menyadari bahwa Duo Qifei telah menyerap kekuatan guntur dan dipenuhi dengan kekuatan guntur. Guntur abu-abu di sekitarnya tidak akan terserap jika tidak terserap. Aku khawatir itu akan sia-sia. Setelah sekian lama, Xiaoyan pun berbalik dan bergumam, dengan senyum di suaranya. Meskipun kekuatan petir abu-abu ini tidak tahu bagaimana ia dihasilkan, kekuatannya lebih kuat daripada kesengsaraan abadi Xiaoyan, atau bahkan perampokan pil obat yang lebih kuat dan lebih dahsyat. Kalau begitu, ayo kita mulai berlatih. Du Qifei tidak akan lama lagi bangun. Sesaat kemudian, Dewa Pemakan Jiwa berkata. Xiaoyan mengangguk, lalu jari-jari kakinya perlahan mencelup ke dalam kehampaan, dan segera menyapu ke arah Du Qifei. Kekuatan Seng Yan juga muncul dari tubuhnya dalam sekejap, membungkus tubuhnya sepenuhnya. Weng berdengung. Awalnya, di bawah kejenuhan penyerapan guntur abu-abu Duan Qifei, kekuatan guntur yang kuat terus bertahan di luar tubuhnya yang halus, tetapi ketika Xiaoyan mendekat, guntur itu tampaknya terkejut, melesat keluar seperti ular perak, dan menyerang tubuh Xiaoyan seperti kilat. Perubahan pertama Dewa Naga. Xiaoyan tidak berani ceroboh, lagi pula, tingkat guntur ini bukan main-main. Transformasi pertama Dewa Naga membuat tubuh Xiaoyan penuh dengan kilauan emas samar, tetapi setelah ditampilkan, tidak peduli seberapa dahsyatnya kekuatan guntur, itu tidak memengaruhi Xiaoyan. Namun, meskipun petir abu-abu ini bersifat tirani, ketika mengenai tubuh Xiaoyan, mereka dihalangi oleh tirani dan api suci Xiaoyan. Hanya terdengar suara tumpul, dan mereka langsung menghilang, hanya menyisakan jejak samar. Kekuatan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Puff, puff. Seolah menyadari suara itu, mata indah Du Qifei tak kuasa menahan diri untuk berkedip, namun akhirnya ia tak membukanya, masih menelan kekuatan guntur. Di tengah genangan guntur kelabu, guntur dengan kekuatan dahsyat yang mengerikan terus-menerus menyambar, dan setiap kali menyambar, akan menimbulkan gelombang riak angkasa di kehampaan, namun di saat berikutnya, guntur itu ditelan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, di kolam guntur Void di kedalaman keduanya, Xiaoyan terus-menerus menyerap guntur abu-abu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi guntur abu-abu, seperti naga abu-abu, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan guntur yang luar biasa menyilaukan.
Betapa tiraninya kekuatan guntur itu. Di bawah perlindungan transformasi pertama Xiao Yan menjadi Dewa Naga dan Seng Yan, ia juga terus disempurnakan oleh Xiao Yan dan berubah menjadi jejak kekuatan paling murni yang mengalir ke dalam tubuh. Di dalam kolam guntur kehampaan abu-abu, sesosok Qianying dan seorang pria perlahan keluar. Kekuatan guntur di tubuh Qianying perlahan menghilang, seakan-akan akan terbangun kapan saja, sedangkan bagi Xiao Yan, guntur kelabu yang ganas itu menggila di luar tubuhnya. Meraung, satu demi satu sinar guntur yang menyentuh lengan tebal lengannya, terus-menerus menyebar dari kehampaan, lalu menyerang tubuh Xiao Yan tanpa cara yang mengesankan, tetapi serangan ini tidak menyebabkan fluktuasi apapun pada Xiao Yan, seolah-olah itu membuat kekuatan di tubuh Xiao Yan terus mengeras. Di Void Thunder Pond, saya tidak tahu mengapa, kekuatan guntur abu-abu tampaknya tidak ada habisnya, begitu terserap, sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, aura Duan Qifei juga sudah stabil, tetapi kekuatannya telah melambung ke level sempurna Do Xian Bintang 2, yang membuat Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk mendecakkan lidahnya secara diam-diam, tetapi Xiao Yan juga mendapatkan banyak hal kaya di bulan ini. Apakah kau sudah mencapai batasnya? Setelah beberapa saat, pupil mata Xiao Yan perlahan terbuka. Melihat dokor di tubuhnya memiliki sedikit perlawanan tirani terhadap guntur abu-abu di sampingnya, dia langsung mengangguk tak berdaya. 2 bintang Do Immortal tahap akhir. Ia berdiri sedikit dan melancarkan beberapa pukulan sesuka hati. Jejak guntur abu-abu terus mengalir keluar, membuat serangan Xiao Yan sangat tirani. Sekarang, di tahap akhir Do Xian Bintang 2, dengan semangat juang, api suci, bahkan transformasi pertama Dewa Naga dan kemampuan bertarung jiwa, aku khawatir jika kau bertemu Do Xian Bintang 3 sungguhan, kau masih bisa bertarung. Merasakan hentakan di tubuhnya. Dengan kekuatan kalajengking, senyum tersungging di sudut mulutnya. Namun, Xiao Yan masih sedikit tak berdaya. Peningkatan kekuatannya menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Hanya dengan mengandalkan karakteristik misterius Fen Jue dan menelan api suci, ia dapat menukar kekuatan tirani dan menemukan api suci, yang juga merupakan suatu keharusan bagi Xiao Yan. Hal yang tak tergantikan. Wang berdengung. Saat berikutnya, Duan Qifei yang berada di samping Xiao Yan tiba-tiba membuka sedikit mata indahnya. Kekuatan reinkarnasi. Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan menjadi waspada. Si kecil, dan dewa pemakan jiwa, sudah lama sekali. Tawa bagai lonceng perak perlahan muncul dan memenuhi seluruh kehampaan. Pada saat itu, guntur kelabu yang sangat tirani di sekitarnya juga mereda. Anggur-anggur itu berada di depan Duo Qifei. Pada saat ini, Duo Qifei, di mata indahnya, energi kelabu perlahan muncul, dan bahkan tanda reinkarnasi di antara alisnya pun memancarkan cahaya terang. Tuan Lei, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit dengan bibir yang sedikit berapi-api, tetapi hatinya terkejut. Ikut aku. Sebelum ekspresi terkejut Xiao Yan mereda, Du Qifei langsung berkata. Namun, Xiao Yan samar-samar menyadari bahwa Du Qifei saat ini mungkin bukan dirinya sendiri, tetapi digantikan oleh jejak spiritualitas dalam tanda reinkarnasi. Tuan, Xiao Yan mengiyakan dengan lembut, lalu langsung bertanya kepada Master Pemakan Jiwa. Lagi pula, di hadapan sosok sekuat Master Petir, bahkan jika itu sisa jiwa, tak akan sia-sia untuk melenyapkannya, jadi ia langsung bertanya. Ikuti, itu akan membawamu ke jantung Thunder Pond. Tidak pernah ada manusia di area inti Thunder Pond, karena ada larangan tirani di sana. Dengan mengikutinya, ia dapat diblokir tanpa batas, kata Dewa Pemakan Jiwa. Xiao Yan mengangguk dan segera mengikuti Du Qifei. Keduanya langsung menghilang ke dalam kolam guntur latihan dan menuju ke kedalaman. Apakah kau datang? Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bergumam sambil terus mengikuti Duo Qifei di dalam kehampaan. Kekuatan guntur di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Wang berdengung. Detik berikutnya, keduanya tiba tepat di titik cahaya guntur abu-abu di kedalaman kolam guntur. Jelas, inilah area inti. Menabrak, sungguh kurungan yang kejam. Begitu ia mendekati titik cahaya kelabu itu, tekanan dari lubuk jiwanya tiba-tiba muncul, membuat Xiao Yan merasa seperti sedang menghadapi musuh bebuyutan. Puff, mata indah Duan Qifei berkedip sedikit, lalu guntur keperakan di antara alisnya menyebarkan kekuatan yang sangat lemah untuk melindungi Xiao Yan. Kuat sekali, merasakan kemunculan jejak kekuatan petir yang acak ini,
semua paksaan di sini langsung lenyap. Xiaoyan semakin penasaran dengan tanda reinkarnasi di tubuh Duan Qifei. Setelah bertahun-tahun, aku masih kembali. Di mata abu-abu Duo Qifei yang indah, menatap titik cahaya abu-abu di depannya, rasa lega muncul. Ayo pergi. Dengan amarah yang genit, Du Qifei dan Xiaoyan tiba-tiba menghilang ke dalam titik cahaya kelabu. Ini, begitu dia memasuki titik cahaya abu-abu itu, tempat itu kembali menjadi kehampaan, tetapi tingkat tirani dari kehampaan ini, bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik sekarang, tidak dapat menembusnya sedikit pun. Wajah Xiaoyan penuh dengan keterkejutan, dan apa yang terpantul di depannya adalah danau abu-abu yang tingginya hampir 1000 kaki. Danau abu-abu itu sunyi senyap dan tak bernyawa, tetapi warna abu-abu itu mengandung kekuatan guntur abu-abu yang membuat kulit kepala Xiaoyan geli. Ini adalah kolam guntur besar yang terdiri dari guntur abu-abu. Berdirilah diam, tunggu aku memanggil jiwaku yang tersisa, kalau tidak, jejak spiritualitas ini takkan bertahan lama. Setelah beberapa saat, mata indah Duan Qifei menatap ke kedalaman kolam guntur dan bergumam dalam hati. Wengom. Setelah Duo Qifei selesai berbicara, ia menyatukan kedua tangannya, dan beberapa jejak tangan yang aneh dan kuno terus bermunculan. Namun, ketika jejak tangan ini muncul, guntur kelabu di sekitarnya perlahan-lahan menghadap Duan Qi. Fei berkumpul di depannya. Crash! Tak lama kemudian, sesosok tubuh energi tiba-tiba muncul dari guntur kelabu. Saya melihat seorang wanita, rambutnya yang panjang dan keperakan tergerai dekat roknya, memperlihatkan dengan jelas bentuk tubuhnya yang anggun. Bahkan di tubuhnya yang halus itu, kilatan abu-abu samar terus-menerus terdengar, tampak samar-samar. Namun, di dalamnya terkandung energi mengerikan yang cukup untuk menghancurkan semua makhluk. Tuan Lei, sudah lama aku tak melihatmu. Detik berikutnya, pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan pun terlepas dari belenggu dalam sekejap, lalu berubah wujud menjadi manusia dan berkata kepada sosok di depannya. Tuan pemakan jiwa, kau tidak jatuh. Bayangan energi itu baru saja muncul, dan langsung menyadari keberadaan Soul Eater, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Soul Eater lah yang pertama bertanya. Aku cukup beruntung bisa mendapatkan kembali hidupku saat itu. Penguasa pemakan jiwa juga merasa malu. Awalnya, ia terluka parah dan hampir jatuh. Ia memasuki peti mati untuk berkultivasi, dan digeledah oleh Xiaoyan. Puff! Dengan suara, Du Qifei tiba-tiba kembali normal. Apa yang terjadi? Di mana ini? Detik berikutnya, Duo Qifei melihat sekeliling, tetapi berkata dengan wajah bingung. Namun, energi hitam dan abu-abu di depannya memberinya aura yang sangat berbahaya. Duan Qifei, nama yang bagus sekali. Lord Lei mendengar kata-kata itu, dan ia pun mengalihkan perhatiannya pada sosok cantik di depannya. Bagaimanapun, wanita ini adalah reinkarnasinya. Senior, kamu, ditatap oleh wanita guru Lei seperti ini, paksaan tirani turun pada Duo Qifei, tetapi tanda reinkarnasi abu-abu di tengah alisnya juga memancarkan jejak garis-garis kuno yang tidak jelas. Benar saja, setelah Lei Zhu mengkonfirmasi token reinkarnasi, ada juga senyuman di pipinya. Tuan Lei, sekejam dirimu, apakah itu juga jatuh? Tanpa mengganggu Tuan Petir, setelah Tuan Petir memeriksa token reinkarnasi, pemakan jiwa tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Itu benar, kekuatan alien jauh melampaui imajinasi kita. Dalam perang dunia ini, terlalu banyak kekuatan yang tumbang. Rasa dingin muncul di wajah cantik Lei Zhu. Jelas, setiap kali ia memikirkan alien, ia akan selalu tahu bahwa niat membunuh yang sangat dingin meletus. Ini adalah sisa jiwaku, dan tak banyak kenangan dan waktu yang tersisa. Selanjutnya, mari kita berbisnis, kata lelaki tua Lei Master, sang pemakan jiwa, perlahan, karena prioritas utama saat ini adalah merangsang kekuatan reinkarnasi di tubuh Du Qifei. Lagi pula, token reinkarnasi di tubuh Du Qifei telah kehilangan terlalu banyak waktu, yang membuat kekuatan reinkarnasi di tubuhnya sangat tidak stabil. Jika tidak ada tindakan lain yang diambil, saya khawatir reinkarnasi ini akan berakhir dengan kegagalan. Dan jika reinkarnatornya gagal, bukan hanya reinkarnasi orang terkuat saja yang akan tumbang seluruhnya, bahkan jasad reinkarnator di kehidupan ini pun akan musnah, maka dari itu perlu distimulasi kekuatan reinkarnasinya. Apakah namamu Xiaoyan? Saat berikutnya, Lei Zhu menoleh dan bertanya pada Xiaoyan.
Juniornya Xiaoyan, aku tidak tahu kalau senior. Xiaoyan juga bingung, lebih baik tidak terlibat saat ini. Aku merasakan sedikit fluktuasi dalam darah keluarga Xiao dari tubuhmu. Meskipun aku tahu tidak bijaksana untuk melibatkan keluhan dan dendam generasi sebelumnya pada generasi berikutnya, tapi urusanku dengannya akan diperhitungkan di masa depan. Kata Lei Zujiao, Lei Ting di sampingnya. Kekuatannya juga semakin menakutkan. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan musnah dalam sekejap. Namun, melalui beberapa kata ini, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa beberapa anggota klan Xiao mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengapa kau menyinggung orang kuat seperti Lei Zhu? Lupakan saja, mari kita bicarakan hal-hal itu saat aku bangun. Tapi sebelum itu, aku punya permintaan yang kuharap kau kabulkan. Lord Lei berhenti sejenak, lalu berbicara. Permintaan apa? Tanya Xiaoyan. Lindungi Du Qifei sampai kekuatan reinkarnasi di tubuhnya terbangun sepenuhnya. Sebagai imbalannya, kamu berhak mempraktikkan Lady Cannon milik guru. Suara bagai pelangi bergema di seluruh kolam guntur. Kanon Lady. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, nama ini belum pernah terdengar sebelumnya, tetapi bisa membuat Raja Petir begitu serius. Mungkin hal ini bukan hal yang sederhana. Lady Cannon, sang pemakan jiwa tak kuasa menahan ekspresi terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan Thunder Lord dapat dikatakan sebagai salah satu orang paling kuat di dunia, dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa keterampilan bertarung atau cara terkenal di tangan mereka. Prestise terbesar dari penguasa pemakan jiwa adalah ia membawa jimat pemakan jiwa, dan jiwa-jiwa di dunia semuanya adalah semut. Dan kekuatan dari Dewa Petir adalah kitab suci Kaisar Petir. Kaisar Guntur, kanon Kaisar Lei diterbitkan, dan langit menyingsing. Cukup melihat tirani kitab Kaisar Guntur ini. Cek-cek, ini benar-benar sepadan. Sang penguasa pemakan jiwa tak kuasa menahan diri untuk berbisik, kau harus tahu bahwa meskipun kekuatan super ini kuat, mereka adalah satu-satunya alat yang mereka miliki. Disinilah mereka terkenal. Si kecil, apa yang kau pikirkan? Lei Sumei melirik ke arah dewa pemakan jiwa, lalu berkata kepada Xiaoyan. Suatu kehormatan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Meskipun ia tidak tahu apa itu kitab Kaisar Guntur, ekspresi terkejut pada penguasa pemakan jiwa mungkin setara dengan jimat pemakan jiwa, jadi ia tersenyum. Guru, Duo Qifei, yang sedari tadi diam, bergumam saat ini, ada nada keras kepala yang langka dalam suaranya, bahkan pupil matanya sedikit merah. Feier, ada apa? Lei Zhu sepertinya menyadari sesuatu, dan langsung berbisik, membuatnya merasa tidak nyaman. Tuan, aku tidak ingin bereinkarnasi, bolehkah aku memberikan benda ini kepada Xiaoyan? Setelah mengumpulkan keberaniannya, Duan Qifeiyu menyentuh garis misterius di antara alisnya dan perlahan membuka mulutnya. Meskipun dia tidak tahu benda apa ini, dia dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam benda ini cukup untuk mengejutkan dunia. Meskipun Du Qifei adalah putri tunggal Du Tianhong, dan ibunya meninggal dunia lebih awal, meskipun ia sangat disayangi oleh semua orang di Thunder Valley, ia tetap ingin menjadi gadis biasa. Dengan kekuatan reinkarnasi, beban yang dipikulnya terlalu berat. Feier, hal semacam ini. Lei Zhu juga tercengang sejenak. Jelas, sebagai orang sekuat dia, dulu hanya orang lain yang meminta bagiannya. Hari ini, situasinya terbalik. Identitas reinkarnasi itu unik, namun, ia tidak terkejut dengan kata-kata Du Qifei, tetapi melalui kata-kata singkat ini, ia merasakan bahwa Du Qifei tampaknya takut akan sesuatu. Aku hanya ingin menjadi gadis biasa, ketika aku mencapai usia yang tepat, menikah dengan pria yang kusukai, punya anak, dan menjalani kehidupan normal. Saat berikutnya, Duo Qifei membuka mulutnya dan berkata, sebagai putri kecil dari lembah guntur penempa pedang, dia secara alami memiliki terlalu banyak intrik dan pengetahuan, tetapi tepat setelah mengatakan ini, Master Guntur segera merasakan kebohongan. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan dan Master Pemakan Jiwa langsung terdiam. Lagi pula, identitas seorang reinkarnator, meskipun memiliki kekuatan yang besar, juga memiliki banyak hal yang harus ditanggung. Hal ini tidak bisa dipaksakan. Kalau kau tidak mau, aku akan menghapus pola reinkarnasi untukmu. Setelah memikirkannya, Raja Petir menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas,
Reinkarnasi harus bersedia melakukannya, kalau tidak, itu akan berdampak tak terduga pada kekuatan reinkarnasi. Terima kasih. Duo Qifei mendengar kata-kata itu, dan mata indahnya tak kuasa menahan air mata. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ikut aku. Ada sedikit keengganan dalam suara Lei Zhu, tetapi reinkarnasi semacam ini sia-sia. Tirai cahaya abu-abu terang muncul di tubuh mereka, membungkus tubuh keduanya, seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Tuan, ini. Xiaoyan awalnya merasa Duan Tianhong terlalu banyak berpikir, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia benar-benar tidak berdaya. Reinkarnasi tentu saja dapat memberikan bantuan besar bagi dunia dakian untuk melawan ras jahat asing, tetapi terlalu berat untuk mengorbankan diri sendiri, dengan harga sebesar itu, bagi seorang gadis untuk menanggungnya. Kita ikuti saja alurnya. Sang pemakan jiwa pun berkata dengan pasrah. Feier, apa yang kau takutkan? Lei Zhu membuka tirai tipis untuk menutupi mereka berdua, dan tiba-tiba terpancar kebaikan di matanya yang indah. Weng berdengung. Tanya Lei Zhu, sebuah emosi langka di hati Duan Qifei tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Kekuatan ini terlalu dahsyat, aku hanya takut tidak bisa mengendalikannya dengan baik dan melukai orang-orang di sekitarku. Tanpa Xiaoyan, Duan Qifei tampak seperti orang yang berbeda. Sudut matanya terasa masam, karena kenangan masa kecilnya, ia sangat terluka oleh token reinkarnasi. Token reinkarnasi akan mengeluarkan kekuatannya karena perubahan suasana hati Duo Qifei. Karena kekuatan token reinkarnasi, ia hampir membunuh sahabatnya di masa kecil. Itulah sebabnya ada adegan di mana ibunya mengorbankan nyawanya untuk menyegelnya, yang membuatnya sedikit takut dengan kekuatan ini. Jangan khawatir, setelah waktu ini stabil, kau akan mampu mengolah dan memobilisasi kekuatanku, dan tidak akan ada lagi situasi yang tak terkendali. Setelah kau benar-benar mengendalikan kekuatanku, aku juga akan terlahir kembali. Lei Lord tersenyum lembut, tampaknya untuk menenangkan Du Qifei. Bisakah aku melampaui Xiaoyan? Sesaat kemudian, setelah berpikir sejenak, Du Qifei juga bertanya. Ya, Lei Zhu tersenyum perlahan. Sesaat kemudian, setelah Duan Qifei mendengar kata-kata itu, ia terdiam. Jelas, ia juga tahu bahwa identitas samsara itu istimewa, sehingga pikirannya tak tergerak. Kau agak tertarik pada Xiaoyan itu, kan? Tanya Lei Zhu sambil menatap Du Qifei yang masih ragu-ragu. Tidak, Duan Qifei tergagap. Pada akhirnya, ia tidak tahu perasaan seperti apa yang ia miliki terhadap Xiaoyan. Perasaan itu tidak sama seperti seorang teman, mungkin ia sedang jatuh cinta, tetapi ia takut suatu hari nanti ia tidak akan bisa mengendalikannya. Kekuatan token reinkarnasi. Xiaoyan adalah anggota klan Xiao yang telah mencapai prestasi besar dalam peperangan antara langit dan bumi. Dan Xiaoyan mungkin adalah anggota terakhir klan Xiao yang tersisa, jadi misi masa depannya juga tidak cocok dengan klan jahat asing. Jika kau mendapatkan kekuatanku, kau tentu akan bisa membantunya di masa depan. Kau tahu prinsip mendapatkan bulan terlebih dahulu. Benar, kata Lei Zhu. Guru, terima kasih. Ayo kita mulai. Setelah dibujuk, Du Qifei pun merasa lega, jelas semua kekhawatiran di hatinya telah terlupakan. Dia adalah reinkarnasi dari Dewa Petir, yang mengendalikan kekuatan petir dan mendominasi satu pihak. Setelah reinkarnasi berhasil, kau akan mendapatkan kekuatanku. Aku tidak akan mengasimilasimu. Kau tetaplah dirimu. Lei Zhu tersenyum perlahan. Qifei yang ditempa ini telah melewati banyak kesulitan. Sulit ditemukan. Weng berdengung. Jejak guntur kelabu yang menyilaukan terus jatuh dari alis Duo Qiki, lalu kembali ke tubuh sang guru guntur. Kemudian, jejak garis-garis tersembunyi kuno perlahan muncul di tubuh sang guru guntur, dan semuanya muncul ke permukaan. Di atas guntur-guntur itu, momen berikutnya adalah kembali ke Du Qifei. Berulang kali, di dalam Duan Qifei, kekuatan agung yang dapat dipelajari dari dunia perlahan tumbuh. Reinkarnasi, apakah sudah dimulai? Sang pemakan jiwa langsung tersenyum ketika melihat seberkas cahaya berkilauan dari tirai cahaya kedap udara di depannya. Guru Lei senior benar-benar trik yang bagus. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat ini. Ia jelas tidak tahu metode apa yang digunakan Guru Lei untuk membuat Duan Qifei berubah pikiran. Karena kau telah berhasil menyelesaikan tugas untuk Lord Lei, inilah saatnya untuk memanfaatkan kesempatan besar ini.
Melihat fluktuasi reinkarnasi di depannya, mata Soul Eater pun berbinar-binar sambil tersenyum perlahan. Kesempatan besar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, matanya tak bisa menahan diri untuk tidak berbinar, jelas dia sudah lama menantikan hal ini. Wang berdengung. Detik berikutnya, sosok master petir perlahan muncul dari balik tirai cahaya. Kau orang tua, yang setiap hari memikirkan kesempatanku. Kesempatanku akan diserahkan kepada reinkarnasiku, di mana giliran anak ini. Lagi pula, anak ini masih anggota keluarga Xiao. Aku sangat bersyukur tidak mengusirnya. Begitu tubuh Lei Lord muncul, ia langsung memarahi Soul Eater Lord dan Xiaoyan. Namun, saat ini, kekuatan Lei Lord jelas-jelas telah mencapai batasnya, bahkan tubuhnya pun telah menjadi ilusi. Dan yang paling membingungkan bagi Xiaoyan adalah, siapa di antara klan Xiao yang telah membuat marah master petir ini. Jangan lakukan ini. Duo Qifei sedang menyerap kekuatanmu saat ini, dan secara bertahap akan mulai bereinkarnasi. Jadi, peluang di kolam guntur ini hanya bisa lebih rendah daripada muridku. Dewa pemakan jiwa tersenyum, jelas telah melihat isi pikiran Lei Zhu. Apakah orang ini muridmu? Aku tidak melihat kalau kamu pelit. Pemakan jiwa yang bermartabat, benar-benar pergi ke muridnya sendiri itu lusuh, kalau sampai tersebar. Mendengar itu, Lei Zhu langsung memutar bola matanya ke arah pemakan jiwa. Jelas, Xiaoyan tidak merasakan gigitan apapun. Warisan master jiwa, yang disebut hubungan guru murid pemakan jiwa, juga sangat mengerikan. Berhenti bicara omong kosong, mari kita mulai dengan cepat. Kalau tidak, jangan harap muridku akan melindungi Du Qifei untukmu. Sang penguasa pemakan jiwa langsung berkata dengan wajah pucat pasi ketika mendengar kata-kata itu. Ia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Ia masih terluka, dan sebagian besar pengetahuannya hanyalah tentang hantu di dunia hantu. Ya, bagi manusia seperti Xiaoyan, mempelajarinya tidak ada gunanya. Qifei seharusnya punya banyak waktu untuk menyerap reinkarnasi, dan kesempatan ini akan lebih murah untukmu. Mari ikut saya, tapi nak, kau harus ingat bahwa identitas reinkarnasi akan menjadi duri di mata klan jahat, dosa, dan kekuatan-kekuatan ini. Jika aku bangun sebelum aku bangun, kekasihku yang berharga akan memiliki keuntungan atau kerugian apapun, bahkan jika itu dijaga oleh orang tertinggi klan Xiaomu, aku juga akan memburumu sampai mati. Kata-kata Lord Lei yang tampaknya lembut dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar, dan saat ini Xiaoyan juga terkejut. Awalnya, Xiaoyan ingin bertanya tentang klan Xiao mereka, tetapi sekarang setelah sang master petir membenci klan Xiao mereka, ia tidak punya pilihan selain tutup mulut. Generasi muda tentu akan berusaha sekuat tenaga. Xiaoyan diam-diam terkejut ketika mendengar ini. Wang berdengung, ketiga sosok itu perlahan menghilang, dan sesaat kemudian, mereka tiba di tengah danau kelabu. Ini adalah pusat danau guntur Seribu Zhang. Awalnya, semua orang berada di langit. Ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan sebuah bola kristal di tengah danau guntur. Bola kristal itu seukuran telapak tangan, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat. Apakah ini makhluk jiwa atau jiwa petarung? Xiaoyan menatap kekuatan aneh yang terikat dalam bola kristal abu-abu itu dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, menurut persepsi Xiaoyan, sepertinya isinya hanyalah makhluk pertarungan. Jiwa atau makhluk jiwa? Ini Lei Yuan, tubuh energi khusus yang menyerap kekuatan guntur dalam diriku. Kau bisa langsung menyerapnya. Ini juga hadiah untukmu. Setelah menyerapnya, kekuatannya cukup untuk meningkatkan kekuatan tubuhmu ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu juga akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatanmu, kata Lei Zhu pelan. Wang berdengung. Setelah Dewa Petir membuka mulutnya, bola kristal itu bergetar hebat, seolah-olah merasakan emosi yang sangat gelisah. Apakah orang ini masih pintar? Lakukan sendiri. Saat berikutnya, bayangan Dewa Petir perlahan kembali ke warisan Du Qifei, hanya menyisakan Xiaoyan dan Dewa Pemakan Jiwa. Silakan, kata sang pemakan jiwa. Hei, sesaat kemudian, bola kristal di tengah danau tiba-tiba meledak, dan bola cahaya abu-abu yang menyilaukan menghilang dari pandangan Xiaoyan. Kekuatan yang dahsyat. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terkejut di hatinya. Jelas, kekuatan guntur mengandung kekuatan Dewa Petir sampai batas tertentu. Kekuatan guntur ini menghasilkan perlawanan yang hebat. Gulu-gulu, Grey Lei Yuan baru saja muncul,
dan langsung menyadari gejolak emosi sekecil apapun di tubuh Xiao Yan, lalu terus menggeliat. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi bayangan yang indah. Suner. Xiao baru saja akan memulai, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk kehilangan suaranya ketika dia melihat bayangan di depannya. 3.000 sutra biru berjatuhan, dan kulit yang bisa robek karena ledakan bom itu cocok dengan wajahnya yang menawan. Sosok ini adalah Suner yang sedang dipikirkannya. Orang ini juga playboy, sama seperti leluhur klan Xiao, dia benar-benar menyebalkan. Melihat Xiao Yan yang tampak lesu untuk sementara waktu, Dewa Petir yang berada di balik tirai cahaya tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan berkata, "Kakak Xiao Yan, aku sudah sangat menunggumu. Turunlah dan temani Suner." Ya, bayangan energi itu baru saja selesai mengembun, dan tiba-tiba sudut mulutnya sedikit menyempit, dan 2 lesung pipit kecil muncul, cukup menggoda, dan bahkan setiap gerakannya sangat realistis. Crash! Begitu dia selesai berbicara, melihat ekspresi Xiao Yan yang lesu, Suner dipenuhi dengan energi abu-abu yang menyilaukan, lalu sosoknya meledak dan langsung melesat ke arah Xiao Yan. "Suner, setelah dunia hantu berakhir, aku akan pergi mencarimu." Xiao Yan perlahan menutup matanya, dan api suci yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Api suci. Saat menyadari pemandangan ini, Lei Yuan, Suner, berseru, dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya diselimuti oleh api Xiao Yan. Hina dan tak tahu malu. Setelah Lei Yuan abu-abu berubah menjadi tubuhnya, dia tak bisa menahan diri untuk meraung pada Xiao Yan. Kekuatannya cukup untuk membuat Dou Xian bintang 2 yang kuat itu ketakutan. Namun, Xiao Yan ini justru menggunakan kekuatan api suci untuk memenjarakan dirinya sendiri. Kekuatan api suci membuatnya merasa malu, dan ia pun dilahap oleh neraka dan lolos dari takdir. Kalau mau disalahkan, ya salahkan saja dirimu karena berubah menjadi dia. Xiao Yan tak lagi berbasa-basi, sorot mata serius memenuhi matanya. Saat ia mengangkat telapak tangannya, api suci yang menyilaukan menyembur keluar, langsung menyelimuti dan melahapnya. Tidak peduli seberapa tiraninya Lei Yuan ini, di bawah terik Xiao Yan Sengyan, ia runtuh dalam sekejap. Wengom, kekuatan api suci yang menyilaukan terus muncul, dan pada saat itu, kebijaksanaan spiritual dalam guntur abu-abu Yuan juga perlahan-lahan dibersihkan dari belakang. Setelah 3 jam, Lei Yuan kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi kekuatan paling murni. "Jadikan itu makananku." Merasakan energi abu-abu yang luar biasa terang di tangannya, Xiao Yan berbisik. Weng berdengung. Detik berikutnya, energi abu-abu yang menyilaukan langsung ditelan oleh Xiao Yan. Di saat yang sama, kekuatan dan tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Weng berdengung. Energi abu-abu itu baru saja ditelan Xiao Yan, dan tiba-tiba berubah menjadi energi murni, menyerbu anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Yan biasa berlatih dan bahkan menyerap kekuatan jiwa untuk menjadi lebih kuat, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa jika ia ingin menyerap energi ini sepenuhnya, ia merasa ada yang kurang. Dengan kekuatan Lei Yuan yang begitu kuat, aku tidak tahu apakah aku bisa menembusnya. Xiao Yan merasakan sedikit keraguan di hatinya, lalu dia berhenti membuka mulutnya dan menutup matanya rapat-rapat, mencoba menyerap Lei Yuan yang mempesona ini. Setelah jejak Lei Yuan kelabu itu ditelan Xiao Yan, pada awalnya hanya ada sedikit jejak kekuatan. Bum bum bum. Namun seiring berjalannya waktu, suara guntur yang tiba-tiba terus menyebar dari tubuh Xiao Yan. Pada akhirnya, suara itu benar-benar bergema di seluruh danau kelabu, dengan suara yang dahsyat dan mengerikan. Baru sekarang Xiao Yan mengerti bahwa memurnikan Lei Yuan hanyalah langkah pertama, dan hanya dengan menahan serangan kekuatan guntur ini dia dapat sepenuhnya menyerap semua kekuatan Lei Yuan ini. Kekuatan guntur, yang mengandung kekuatan Dewa Petir, sungguh tirani. Xiao Yan tak bisa menahan sedikit keraguan di hatinya. Jelas, seorang pembangkit tenaga listrik setingkat Dewa Petir, meskipun sedikit terkontaminasi dengan kekuatannya, nilainya tetap sama. Nilainya akan meroket beberapa kali lipat. Tidak semudah itu menyerap elemen petir ini. Meskipun kau telah memurnikan kebijaksanaan spiritual Lei Yuan dan melahapnya, jika kau tidak bisa menyerap kekuatan petir ini, kau hanya akan berakhir dengan kegagalan. Sang Dewa Jiwa menatap Xiao Yan seperti ini dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Bum bum bum. Tepat ketika Xiao Yan menyadari bahwa Lei Yuan, yang telah ditelan, tiba-tiba berubah,
dan tiba-tiba di danau abu-abu itu, satu demi satu petir abu-abu besar tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba terkoyak. Menembus langit, menembus kehampaan, menyerang Xiaoyan. Sekuat itu, Xiaoyan ketakutan, dan pada saat yang sama, ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Dengan kekuatan guntur yang mengerikan ini, bahkan Xiaoyan saat ini tidak dapat menghindar, dan hanya bisa menyaksikannya menyerang tubuhnya. Kekuatan api suci, perubahan pertama Dewa Naga. Xiaoyan tidak berani mengabaikannya, dan langsung memanggil. Set, suara guntur yang rendah dan teredam terus terdengar, namun tubuh Xiaoyan masih tak mampu menahan serangan guntur tersebut, dan ia pun melesat mundur dengan lemah ke arah belakang. Kekuatan guntur yang berada di bawah kendali sang Master Guntur adalah orang pertama di dunia guntur, jadi tidak mudah untuk melahap kekuatannya. Kamu harus tahan terhadap baptisan guntur ini, kalau tidak semuanya hanya akan berakhir dengan kegagalan. Dan harus kukatakan, meskipun kekuatan guntur itu dahsyat, hal itu berkaitan dengan apakah kau akan mampu mengolah kitab suci Kaisar Guntur di masa depan. Kitab suci Kaisar Guntur akan tiba-tiba muncul di benakmu setelah menempa reinkarnasi Qifei yang sempurna, dan kekuatan guntur adalah fondasi kultivasi. Penguasa pemakan jiwa berbicara perlahan, jelas dia juga tidak bisa menahan diri. Xiaoyan apa? Sungguh tidak mudah. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap guntur kelabu di langit, yang semakin terang. Kekuatan guntur berikutnya, apakah masih bagus? Namun jika dipikir-pikir dengan saksama, demi kanon Lady, Anda hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Crash! Tepat saat Xiaoyan sedang berpikir, guntur kelabu di langit, guntur setinggi 1000 meter tiba-tiba melolong turun, seperti binatang guntur yang ganas, meledak dengan aura ganas yang tak tertandingi. Sialan, wajah Xiaoyan pucat pasi, dan aura dendam serta api suci yang menyilaukan terus muncul, tetapi tetap saja sia-sia. Kekuatan guntur setinggi 1000 kaki menimpa tubuhnya, dan ketika guntur bergemuruh, aliran darah merah pun mengalir keluar. Brak, sebelum Xiaoyan sempat merasakannya, sebuah petir setinggi ribuan meter tiba-tiba datang. Sesaat kemudian, Xiaoyan hangus terbakar hitam oleh kekuatan petir yang begitu dahsyat, dan ia merasa sangat malu. Meskipun ia sangat malu diserang oleh kekuatan guntur, setiap kali Xiaoyan melawan serangan kekuatan guntur, elemen guntur abu-abu di tubuhnya juga akan menyerap satu titik. Cahayanya juga menjulang, dan bahkan napasnya menjadi tirani. Cahaya keemasan, apakah ini pertanda transformasi kedua Dewa Naga? Xiaoyan merasakan mutasi di tubuhnya, dan tak kuasa menahan tawa. Karena kultivasi transformasi kedua Dewa Naga tidak mencatat keajaiban langit dan bumi apa yang dibutuhkan, Xiaoyan pun sangat bingung. Brak, detik berikutnya, kekuatan petir terus menyerang Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak tampak malu. Sebaliknya, di sekujur tubuhnya, sinar cahaya keemasan terus bermunculan, bahkan di atas sinar cahaya keemasan itu, samar-samar terdengar raungan naga yang memberontak. Ho ho ho. Kekuatan guntur yang tampak tirani itu langsung ditepis oleh raungan naga emas samar di tubuh Xiaoyan. Sepertinya masih ada celah antara kekuatan Dewa Petir dan kekuatan Raja Naga Emas. Ini, nafas ras naga. Bagaimana mungkin? Seru Leizu, yang terus-menerus berusaha menstabilkan fluktuasi reinkarnasi dalam tubuh Du Qifei. Transformasi kedua Dewa Naga, Long Wei. Detik berikutnya, cahaya keemasan di tubuh Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi suara auman naga yang menggema di seluruh danau. Sungguh perubahan kedua yang hambar. Xiaoyan awalnya tertegun, lalu tampak tak berdaya, perubahan perasaan kedua terhadap Dewa Naga terlalu hambar. Transformasi pertama Dewa Naga memberi Xiaoyan kekuatan fisik yang luar biasa dahsyat. Di bawah pengaruh transformasi pertama Dewa Naga, kekuatan fisik Xiaoyan bahkan lebih dahsyat daripada para ahli di level yang sama. Bahkan setelah transformasi pertama, kekuatan fisik Xiaoyan dapat meningkat pesat. Namun perubahan kedua dari Dewa Naga adalah kekuatan yang disebut Long Wei. Setelah melakukan transformasi kedua Dewa Naga, aura tersebut dapat memberi Xiaoyan aura yang bukan milik kekuatan tertinggi keluarga naga seperti Raja Naga Emas. Aura ini merupakan ancaman mematikan bagi semua binatang buas yang memiliki darah keluarga naga. Namun, bagi Xiaoyan yang sekarang, aura tersebut terlalu hambar. Sudahlah, karena transformasi kedua Dewa Naga telah berhasil, transformasi ketiga tidak akan sulit lagi di masa depan.
Meskipun sangat tidak puas dengan transformasi kedua, Xiao Yan mengangguk diam-diam. Tunggu, ini. Saat berikutnya, Xiao Yan hendak menarik energinya, tetapi tiba-tiba, Lei Yuan yang menyilaukan langsung merasuk ke tubuhnya, dan seluruh kekuatan yang tersisa, dengan kecepatan yang mengerikan, dengan panik mengairi inti ember atribut api. Dan setelah diairi seperti ini, dendam dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Dua dewa pertarungan bintang telah selesai. Sekitar 1 jam kemudian, mulut Xiao Yan juga tersenyum aneh, dan kekuatan dahsyat dari sumbernya perlahan-lahan memenuhi seluruh tubuhnya. Sampai sekarang, penyerapan Lei Yuan oleh Xiao Yan juga telah berakhir sepenuhnya dengan menyelesaikan transformasi kedua Dewa Naga dan meningkatkan kekuatannya ke kekuatan sempurna dari petarung abadi bintang 2.